Welcome to Curug Lawa, hidden gem yang mungkin belum kalian tahu. Di sini kamu bisa ngerasain pengalaman alam yang beda dari yang lain. Airnya bening banget kayak kaca, bikin pengen langsung nyebur. Di sini kalian bisa berenang bareng ikan-ikan kecil di air sebening kaca, totally gratis. Experience yang bikin betah. Tapi nggak cuma itu, di sini kita juga bakal barbekyuan bareng, ngumpul sambil nikmatin suasana alam yang nggak ada duanya. Ready to dive into the adventure? Let's go! Jadi, petualangan kita kali ini nggak sendirian guys. Ada Ismail yang udah jadi langganan setia tiap kita jalan-jalan, nggak pernah absen. Majid yang sampai potong rambut khusus buat vlog ini makin fresh bro. Arif, si pemimpi tinggi yang ide-idenya selalu out of the box. Dan Alfa, teman baru yang masih kaku-kaku gimana gitu, tapi kita yakin bakal cepet cair. Dari Cilacap, kita nggak cuma bawa semangat, tapi juga cumi sama udang buat BBQ nanti. Tapi kayaknya belum lengkap kalau nggak bawa daging, ayam, sama sosis ya kan? Jadi kita mampir dulu ke toko daging buat stock up. Dan tahu nggak, kita mungkin beli kebanyakan, tapi better lebih daripada kurang. Bener nggak? Setelah beli semua bahan-bahan BBQ, kita langsung melanjutkan perjalanan ke Curug Lawa. Lokasinya udah gampang banget dicari di Google, jadi tinggal ikutin aja arahnya. Dari stasiun kereta Purwokerto cuma butuh sekitar 30 menit untuk nyampe ke sini. Dan buat yang belum bawa kendaraan, bisa sewa motor di sekitar stasiun atau di Purwokerto dengan tarif antara 50.000 sampai 100.000 per hari. Jadi, akhirnya kita nyampe juga di area parkir Curug Lawa. Di sini kita cuma perlu bayar biaya parkir sebesar Rp3.000. Gampang banget kan? Dan yang paling asik, nggak ada biaya masuk buat menikmati keindahan curugnya. Setelah parkir, kita langsung siap-siap buat eksplorasi lebih dalam. Dari sini kita harus jalan sedikit untuk sampai ke spot utama. Jadi, ayo kita jalan bareng dan lihat apa yang Curug Lawa tawarkan. Dari area parkir, kita harus turun sekitar 50 meter ke bawah lewat jalan tanah sepanjang 100 meter. Jalannya masih berupa tanah, belum ada anak tangga dari batu, tapi jalur ini udah cukup jelas. Di sepanjang jalan turun, kalian bakal dikelilingin sama pepohonan hijau yang bikin suasana makin seger. Baru jalan bentar, kita udah bisa lihat aliran sungai yang ngalir dari curug ke bawah sana. Debit airnya sekarang nggak terlalu deres, kayaknya aliran curugnya juga nggak bakal gitu kencang. Kita lihat aja ya ntar gimana. Karena di sini tuh nggak ada tiket masuk, jadi anak kecil pun bisa banyak kalian lihat di sini. Tapi nggak gitu rame kok, cukup tenang buat kalian yang nggak gitu suka keramaian. Akhirnya kita sampai juga di Curug Lawa. Kali ini debit airnya lagi agak surut, jadi rasanya lebih kayak berada di kedung ketimbang di curug. Tapi, tempat ini tetap asik buat santai dan main air bareng teman-teman sambil nikmatin suasana alamnya. Cuma 30 menit dari kota, tapi kalian udah ngerasa bener-bener jauh dari keramaian. Di sekitar Curug Lawa, kalian bakal nemuin vegetasi yang cukup rimbun, berbagai tanaman hijau, mulai dari pepohonan besar hingga tanaman rendah, tumbuh subur di sini, bikin suasana terasa sejuk dan alami. Air di Curug Lawa ini ngalir dari mata air pegunungan yang ada di atas.
Airnya muncul dari sela-sela bebatuan besar, terus mengalir deras dan terjun ke bawah. Kejernihan dan kesejukannya bikin suasana sekitar jadi tenang dan segar. Bebatuan di sekitar curug juga menarik. Ada berbagai ukuran batu dari yang besar hingga kecil yang menciptakan pola dan tekstur unik di sekitar aliran air. Semua elemen ini menyatu memberikan pemandangan yang bikin kalian betah berlama-lama di sini. Jadi pas kita santai di curug, si Alpha ternyata bisa langsung nimbrung ke geng anak kecil dong. Udah jadi ketua geng kayaknya nih dia. Dan baru tahu juga ternyata dia emang guru. Jadi gampang get into the kids. Air di sekitar sini memang nggak terlalu dalam, jadi pas banget buat yang mau main air di pinggiran. Sementara itu, di bawah curug sana airnya ternyata cukup dalam, bisa sekitar 3 meteran, jadi tetap perlu hati-hati, jangan terlalu ke tengah kalau merasa nggak bisa renang. Sambil kita duduk santai di pinggir curug, kita bisa lihat bocil-bocil di sini yang lagi seru banget main air. Mereka terjun dari bebatuan pinggir curug dengan semangat yang luar biasa, dan ciprat-cipatan airnya bikin suasana jadi makin ceria dan hidup. Meski kita hanya duduk santai dan menikmati pemandangan, aksi-aksi seru mereka bikin kita pengen ikutan juga. Terutama ketika mereka ciprat-cipratin air dan terjun dari batu, rasanya suasana jadi makin seru. Belum lagi pemandangan di sini bikin betah dan lihat anak-anak ini main dengan gembira. Rasanya jadi pengen segera ikutan main air juga. Tapi sekarang kita santai dulu sambil nyiapin segala sesuatu untuk BBQ nanti. Hari ini, kita bawa persiapan lengkap buat BBQ. Ada sosis, ayam, daging slice, udang, cumi, dan sayuran biar makin mantap. Bumbunya nggak ribet, cuma margarin, saus BBQ, sama black pepper aja. BBQ-an kali ini kita pakai kompor portable, jadi bisa santai masaknya di sini. Ngomong-ngomong, kemarin di vlog BBQ sebelumnya, si Ismail sempet gatel-gatel pas makan udang. Makanya kali ini kita ganti udangnya dari yang budidaya ke udang air asin. Biar aman ya. Terus si Arifin juga lumayan effort nih, prepare ngebersihin seafood setelah sekian lama nggak nyentuh dapur. Katanya udah beberapa abad nggak masuk dapur. Sambil kita prepare BBQ, kita juga sempetin lihat bocil-bocil yang masih asik main air sambil nikmatin pemandangan di sekitar curug. Suasananya bener-bener bikin hati adem, gak ada yang lebih asik dari BBQ di alam kayak gini. Finally, kita mulai bebakaran nih. Pertama, kita bakar sosis sama daging slice, tapi jangan lupa tambahin juga sayuran biar makin seimbang. Ada jamur enoki sama bawang bombay yang gak cuma bikin rasanya makin enak, tapi juga kaya manfaat buat tubuh. Jamur enoki itu rendah kalori dan tinggi serat, sedangkan bawang bombay bagus buat kesehatan jantung. Setelah dagingnya mateng, kita coba wrap up pakai selada biar makin fresh dan crunchy. Selada itu juga kaya serat dan rendah kalori, jadi pas banget buat balance sama daging. Nah, si Majid yang grogi pas on cam nyobain, sampai isinya tumpeh-tumpeh gitu. Tapi tetap campuran bumbunya pas banget, enak pokoknya.
Silap rem. Silap. Kita coba racik lagi ya, kayak tadi si Majid. Nah, kalau mau lebih praktis, langsung aja bungkus dagingnya pakai selada, terus masukin ke mulut semuanya. Teknik makan daging BBQ yang dibungkus selada ini asalnya dari Korea, namanya sam. Caranya daging yang udah matang ditaruh di atas daun selada, terus bisa ditambahin bawang bombay atau jamur enoki, gulung, dan langsung lahap. Simple tapi enak banget. BBQ di alam kayak gini emang beda banget rasanya. Semuanya terasa lebih fresh dan nikmat. Suasana alam bener-bener bikin pengalaman makan makin sempurna. Next, kita lanjut ke kloter berikutnya. Ayam. Daging ayam tuh pilihan yang pas buat BBQ-an, karena selain rasanya enak, juga kaya protein dan rendah lemak, terutama kalau kamu pilih bagian dada. Protein di ayam penting banget buat bantu regenerasi otot, apalagi setelah aktivitas outdoor kayak gini. Saat milih ayam di pasar, pastiin dagingnya segar, teksturnya nggak lembek, dan warnanya putih kemerahan. Kalau bisa, pilih ayam yang nggak terlalu banyak lemak biar lebih sehat. Potongannya juga harus rapi, biar matangnya merata pas dibakar. Berikutnya, kita bakar cumi sama udang nih. Nah, cumi yang kita pakai sekarang punya tekstur yang kenyal dan rasa yang gurih, apalagi kalau dibakar kayak gini. Cumi ini kaya protein, rendah kalori, dan juga tinggi omega 3, yang bagus banget buat kesehatan otak dan jantung. Pas milih cumi di pasar, pastiin kulitnya masih kencang, warnanya putih bening, dan nggak berbau amis. Tuh, bet, cumi ini gue nanya ngorok tak kaya. Ngorok kedok di. Terus saya turun tetap black. Untuk udangnya, kita pakai udang jerbung yang ukurannya lebih besar dan rasanya manis. Udang jerbung ini kaya protein dan rendah kalori. Tapi yang paling penting, udang juga tinggi selenium yang penting buat sistem kekebalan tubuh. Milih udang di pasar juga gampang, pilih yang kulitnya keras, warnanya cerah, dan baunya segar. Kalau udah mulai lunak atau berubah warna, mending skip aja. Cumi sama udang emang selalu jadi bintang di BBQ. Teksturnya yang kenyal dan rasa gurihnya bener-bener bikin BBQ-an makin asik, apalagi di tempat kayak gini. Di sini airnya bening banget, bener-bener crystal clear, sampai batu-batu di dalam kolam kelihatan jelas. Ikan wader kecil-kecil juga banyak banget berenang santai di antara batu-batu. Buat kalian yang suka microfishing, spot ini bisa jadi tempat yang pas buat hunting ikan-ikan kecil. Skoy, langsung kita nyemplung. Rasanya tuh nyes banget begitu masuk air, dinginnya khas banget air mata Gunung Slamet. Bener-bener kayak masuk ke air kulkas, jadi air di sini ngalir langsung dari lereng Gunung Slamet, makanya seger banget dan adem, perfect buat refresh badan. Seger banget rasanya begitu nyelam ke dalam air. Airnya tuh bener-bener dingin dan menyegarkan, bikin kita merasa langsung rileks. Setiap kali nyelam, rasanya kayak ketemu kembali dengan alam, dan sensasinya bikin ketagihan banget. Gak heran kalau kita terus-terusan mau nyemplung lagi dan lagi. Sampai kameramen kita juga penasaran dan ikut nyemplung. Padahal dia tuh sebenarnya anak laut,
Tapi katanya dia nggak begitu jago renang. Dia cuma bisa ngambang di air tanpa tahan nafas di dalam air. Buat pemula, basic renang itu penting banget, mulai dari teknik ngambang, bernafas yang benar, dan gerakan dasar seperti tendangan kaki dan gerakan tangan. Dia sendiri bingung gaya apa yang dipakai buat renang, yang penting ngambang aja katanya. Tapi sebenarnya dia pengen ambil kelas renang yang benar supaya bisa nyelam dan free dive katanya. Seru banget, kameramen kita santai banget di air, bilangnya berenang gitu minim effort, jadi nggak makan tenaga dan bikin capek. Arif sama Majid jadi penasaran dan ikut nyemplung juga. Arif masih trauma karena pernah hampir tenggelam, jadi dia agak hati-hati. Majid juga belum bisa renang, jadi dia ikutan nyemplung di pinggiran. Kalian bisa lihat, meskipun belum mahir, mereka tetap seru-seruan dan menikmati suasana air bareng. Pas kita udah puas main air, pengunjung lain yang barusan datang juga penasaran dan langsung ikut nyemplung. Mereka langsung menuju ke bawah tetesan air terjun, dan karena debit airnya yang gak deras, rasanya masih enak banget kayak mandi di pancuran. Jadi suasana makin rame dan seru dengan semua orang yang ikut merasakan kesegaran air curug. Abis puas renang, kita bilas di pinggiran tebing dekat aliran curug yang ada di atas. Di sini, air ngalir dari sela-sela bebatuan dan daun-daun yang nempel di tebing, bikin rasanya kayak mandi di shower alami. Airnya seger banget, berasa langsung bersih dan segar tanpa harus repot-repot. Enaknya kita bisa bilas sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang asri. Jadi pengalaman mandi di alam terbuka ini benar-benar bikin kita merasa lebih rileks dan terhubung dengan alam. Setelah selesai beres-beres, kita mulai naik ke atas untuk balik ke kota. Perjalanan hari ini benar-benar seru, dari main air di curug yang seger sampai BBQ bareng teman-teman. Banyak momen seru yang bikin kita senyum-senyum sendiri, dan tentu saja pengalaman ini bikin kita pengen balik lagi. Sebelum kita akhiri, gue mau share satu pesan keren dari John Muir. In every walk with nature, one receives far more than he seeks. Artinya, dalam setiap perjalanan bersama alam, kita sebenarnya mendapatkan lebih banyak daripada yang kita cari. Alam selalu punya cara untuk memberikan kejutan dan pelajaran berharga, yang kadang-kadang kita nggak sadar kita butuhkan. Ini ngingetin kita untuk terus eksplorasi dan membuka mata terhadap keindahan dan kebijaksanaan yang ada di sekitar kita. Thanks banget udah nemenin kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan petualangan seru kita berikutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dan terus semangat eksplorasi.